Shalom, saya Doni Chandra, Ketua 3 DPA DKI, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Harapan saya, seluruh pengurus dalam organisasi DPA GBI semakin kompak, makin luar biasa dalam menjangkau jiwa-jiwa generasi muda di Indonesia. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya Yada Putra Gratia, DPA GBI DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Mari bersama kita sehati, sekata, dan bersinergi untuk melayani, menjangkau, serta memuridkan generasi ini bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati DPA GBI. Selamat ulang tahun DPA GBI yang ke-50 tahun. Semakin sehati untuk melayani generasi, semakin sehati untuk menuntaskan amanat agung, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Temi Valdi HM mengucapkan selamat ulang tahun buat DPA GBI yang ke-50 tahun. Dan biarlah Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia semakin sehati, semakin solid, semakin kuat, dan semakin sinergi untuk menjadi terang dan berkat bagi bangsa-bangsa. God bless you, DPA GBI. Hai guys, saya Marsha Manopo mau ngucapin selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat sehatiku DPA GBI yang ke-50 tahun, jubilum. Terima kasih udah hadir buat Indonesia, terima kasih udah memberikan warna dan juga udah menjadi jawaban buat generasi kita saat ini. Dan saya percaya dan terus berdoa, lewat wadah ini akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa, yang akan menjalankan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua, dan mencintai kebenaran firman Tuhan, dan pastinya akan berdampak buat keluarga, buat kota, bahkan buat negara. Maju terus DPA GBI, Tuhan Yesus memberkati. Hai, aku Regina Putri Gesha, ingin mengucapkan happy birthday yang ke-50 tahun untuk DPA GBI. Aku percaya DPA GBI terus Tuhan pakai lebih lagi, dan bersama Yesus pasti akan terus maju dan berkarya untuk generasi muda. God bless you all, bye! Selamat ultah yang ke-50 untuk Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Wow, 50 tahun jubileum. Sebuah perjalanan luar biasa. Aku berdoa sungguh-sungguh biar kita semua semakin relevan untuk menjangkau generasi, karena percaya tiap generasi pendekatannya berbeda. Aku percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada kita untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan lebih jelas untuk bisa diterima oleh anak-anak dan juga pemuda. Ya, aku juga berdoa biar kita terus diperbaharui, ya, sebagai kantong anggur yang baru, sehingga Tuhan bisa mencurahkan anggur yang baru, ya, bagi pelayanan kita semua. Maju terus. God bless us all. Halo, saya Dieter Nicholas mengucapkan hari ulang tahun buat DPA GBI yang ke-50 tahun. Biar kiranya DPA GBI semakin berapi-api dan selalu membawa anak-anak muda cinta mati-matian kepada Tuhan, menjadi radikal di dalam Tuhan, dan terus menuntaskan amanat agung. Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu mendukung DPA GBI untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Saya Randy Chandra Dinata mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 buat DPA GBI. Saya bangga menjadi bagian dari anak-anak muda Gereja Bethel Indonesia. Dan kita sama-sama berdoa, DPA GBI boleh terus menjadi berkat, boleh terus bergerak, bertumbuh, dan berdampak bagi generasi ini. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehati dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Wan Sanjoto. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 bagi Departemen Pemuda Anak Gereja Bethel Indonesia. Tetaplah berkarya, tetaplah bersinar, jadilah berkat bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.
bersuka cita kita akan serahkan. Haleluya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tak dipilih, dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyata. Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama yang bersuka cita. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yang bersuka cita sorakan. Hey. Kita percaya kita semua dipilih oleh Tuhan sebagai umat kepilihan Allah. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyata. Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama yang bersuka cita. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Sama-sama sekali kita katakan untuk selamanya. Untuk selamanya telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey. Yang percaya punya Tuhan yang luar biasa, kita bertepuk tangan buat Tuhan. Come on. Haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir ke setiap kita. Sama-sama sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyata. Nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah. Sekarang saatnya, sekarang saat bangkit, bangkit nyatakan Yesus Tuhan. Are you ready, John? One, two. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita merayakan hari ulang tahun DPA GBI yang ke-50. Penyertaan Tuhan sungguh dahsyat untuk setiap kita. Amin. Berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena keajaiban Tuhan yang diberikan untuk setiap kita. Hey.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hidup ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang termulia di hidup kami. Betapa agung dan perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Tuhan setiap kita berada saat ini. Biarlah kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Heran perbuatanmu Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi. Sama-sama bertepuk tangan. Ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. Let's sing. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. Every breath
I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running. Mari sekali lagi nyatakan your goodness. Your goodness is running after. Kami bersyukur Tuhan sebab kebaikan-Mu. Kau berhenti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari lebih lagi katakan, all my life you have been faithful. Kau sungguh baik Tuhan. All my life you have been faithful. Di setiap kami, mari buka hati kami. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari saya ajak setiap kita buka hati kita. Kita sembah Dia. Sungguh kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami boleh berada sampai saat ini Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memimpin gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh sama-sama merayakan Tuhan. Mari terus sembah Dia. We give you all the praise. We give you all the Mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about
pasanganku, saudara-saudara. Kita nyatakan, biarlah Dia yang bertata dari setiap pujian kita hari ini. Hanya Engkau Tuhan. Jesus be the center. It's all about you. It's all about Jesus. From my heart, To the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Biar ini menjadi doa kami, Tuhan. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it has always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center. Atas gereja ini, Tuhan. Jesus be the center of it all. Bagi setiap kami. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus akan menuntun langkah hidup kami di tengah-tengah ibadah ucapan syukur yang kami rayakan secara khusus pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan dalam ulang tahun DP yang ke-50 ini yaitu tentang sinergi. Sinergi. Saya akan membaca ayat firman Tuhan yang terkait dengan tema ini. Diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 yang berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya ulangi, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau kita membaca ayat tadi, kita diingatkan bahwa asal kata dari kata sinergi itu berasal dari gabungan, yaitu kata sun artinya bersama dan ergon artinya pekerjaan. Sinergi bisa diartikan secara harafiah yaitu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Nah, Paulus menggunakan kata ini dengan istilah kawan sekerja. Jadi Paulus menggunakan kata ini dengan istilah kawan sekerja. Nah, ayat ini memberikan kepada kita dua implikasi dalam pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Yang pertama, Allah bekerja bersama kita. Jadi Allah bekerja bersama kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, serta penyertaannya dan kuasanya. Kemudian yang kedua, kita pun bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan tugas dan pelayanan yang Allah berikan. Paulus berkata, ia menanam, Apolos yang menyiram. Kita lihat ini ada satu sinergi yang luar biasa antara Paulus dan Apolos.
Paulus berkata, ia menanam, kemudian Apolos yang menyiram. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini ada satu hal yang baik, sinergi antara BPD DKI dengan DPA DKI. Ya, jadi kita bisa bersinergi, ya, antara bapak dengan anak, ya, yang saat ini terus kita lakukan seperti yang Alkitab ajarkan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur selama ini BPD DKI bersinergi terus dengan DPA, ya, yang ada di DKI, dan kita percaya Bapak Ibu, sinergi ini ada sesuatu yang diperlukan dalam apa? Kita memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, sinergi dibutuhkan. Pertanyaannya, kenapa sinergi dibutuhkan? Minimal ada dua hal. Yang pertama, sinergi itu menghasilkan kekuatan berlipat kali ganda. Ternyata sinergi itu menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda. Ada satu kisah, ada satu contoh. Dalam sebuah kontes kuda di Amerika, pernah dicoba dengan menggabungkan kuda juara 1 dan kuda juara 2. Kuda juara 1 itu dapat mengangkat beban seberat 2.250 kilo. Jadi kuda juara 1 itu dia dapat mengangkat beban yaitu seberat 2.250 kilo. Sedangkan kuda juara 2 dapat mengangkut beban 2.000 kilo. Nah, kemudian kalau kita melihat secara matematis, kedua kuda ini jika digabungkan seharusnya dapat menarik 4.250 kilo. Betul dong? Ya, karena kuda yang juara 1 dia bisa mengangkat beban 2.250, sedangkan juara 2 dapat mengangkat beban 2.000 kilo. Jadi secara matematis kekuatannya berjumlah 4.250 kilo. Akan tetapi ketika dilihat kedua kuda tersebut mampu mengangkat beban seberat 6.000 kilo. Ada selisih 1.750 kilo. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena kedua kuda tersebut bersinergi. Di sini kita melihat, saudara kasih dalam Tuhan, sinergi itu dibutuhkan karena apa? Sinergi menghasilkan kekuatan yang berlipat kali ganda. Betapa luar biasanya, ya, sesuatu yang sinergi seperti gambaran yang tadi saya sudah berikan. Saya percaya DPA pun, ya, kalau bisa terus bersinergi, saya akan melihat akan menghasilkan kekuatan yang berlipat kali ganda. Kita katakan amin. Yang kedua, kenapa sinergi dibutuhkan? Sinergi itu dapat memperluas jangkauan. Jadi sinergi itu dapat meluas jangkauan. Ada satu gambaran seperti ini. Angsa yang terbang bersama-sama dengan formasi V, Victory, dapat menempuh jarak 71% lebih jauh daripada terbang sendiri. Saya ulangi, angsa yang terbang bersama-sama dengan formasi V, Victory, dapat menempuh jarak 71% lebih jauh daripada terbang sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Pertanyaannya kembali. Karena bersinergi. Jadi sinergi itu dibutuhkan. Untuk itu kita bersyukur sampai hari ini, ya, BPD GBDK Jakarta dapat bersinergi dengan Departemen Pemuda dan Anak. Dan kita percaya, kita rindukan akan ada pelipat gandaan di Departemen Pemuda dan Anak. Kemudian juga akan ada apa?
jangkauan yang lebih luas lagi yang akan dijangkau melalui Departemen Pemuda dan Anak pada saat ini. Kemudian, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hal apa saja kita dapat bersinergi? Dalam hal apa saja kita harus bersinergi? Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu dalam mencapai visi. Dalam mencapai visi. Kita belajar di Alkitab, yaitu seorang bernama Nehemia. Nehemia dan semua orang Israel memiliki kesatuan visi, yaitu apa? Membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia mengajak orang-orang Israel pada waktu itu untuk apa? Satu visi dalam rangka membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk dapat bersinergi diperlukan kesatuan visi. Untuk dapat bersinergi diperlukan kesatuan visi. Visi dapat dicapai dengan bersinergi, dan sinergi dapat terwujud dengan kesatuan visi. Saya ulangi, visi dapat dicapai dengan bersinergi, dan sinergi dapat terwujud dengan kesatuan visi. Visi yang sama. Kemudian yang kedua, dalam hal menghadapi tantangan. Tadi yang pertama, dalam mencapai visi. Ya, dalam hal apa saja kita dapat bersinergi. Yang kedua, yaitu dalam menghadapi tantangan. Kita tahu bahwa dalam kita melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah luput dari namanya tantangan. Ya, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Ya, itu ada. Untuk apa? Untuk ya supaya kita semakin apa? Semakin mengandalkan Tuhan. Melalui tantangan-tantangan yang ada, kita lebih banyak bergantung kepada pimpinan dan kekuatan Tuhan. Untuk itu kita perlu bersinergi saat ini. Supaya apa? Menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita tahu bahwa sekarang ini dunia terus menghadapi tantangan. Secara khusus di negara kita, Indonesia, kita sedang menghadapi penanganan COVID-19. Tapi kita percaya kalau kita sebagai orang-orang muda, kalau terus bersinergi, bersama-sama, bergandengan tangan, kita percaya kita bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, termasuk tantangan dalam menghadapi COVID-19 yang masih kita jalani sampai hari ini. Tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam organisasi kita, kita percaya kalau kita bersinergi, kita akan sama-sama bisa menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Yang ketiga, dalam hal berdoa, kita bisa bersinergi dalam hal berdoa. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang orang suka mengapremi tentang hal doa. Padahal doa itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena doa itu dapat mengubah keadaan. Karena doa itu bisa menghasilkan kuasa. Untuk itu kalau kita bisa bersinergi dalam hal berdoa, saya percaya akan ada satu kekuatan yang luar biasa yang bisa terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mau bersinergi dalam hal juga berdoa. Jangan pernah sepelekan yang namanya doa. Kita boleh punya program bagus, kita boleh punya skill juga bagus, tapi jangan lupa kita harus selalu membawanya dalam berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pentingnya kita bersinergi. Yang ketiga, kita diajarkan kita dapat bisa bersinergi dalam hal berdoa. Yang keempat, yang terakhir, kita bisa bersinergi dalam hal apa? Dalam hal memaksimalkan potensi atau karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa bersinergi
memaksimalkan potensi, yaitu karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana kalau potensi-potensi yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita melalui karunia dan talenta, kalau kita satukan, kita sinergikan, saya percaya akan ada hal-hal perkara besar dan ajaib yang bisa terjadi. Secara khusus apa? Di dalam kegiatan orang-orang muda. Jadi kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita mau memaksimalkan potensi, karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada Departemen Pemuda dan Anak. Mari kita maksimalkan potensi itu. Sehingga apa? Kita lihat bagaimana nanti DPA akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga potensi-potensi ada di DPA boleh dapat terus dimaksimalkan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa apa? Kita bisa menjangkau, memenangkan orang-orang muda bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Shalom. Saya mengucap syukur hari ini kita bersama-sama ada di dalam perayaan ulang tahun DPA GBI yang ke-50. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang sudah menyampaikan firman buat kita juga. Bahkan saya mengucap syukur karena hari ini juga yang ada bersama-sama dengan kita merayakan ada Bapak dan Ibu Gembala dan generasi muda Gereja Betel Indonesia di DKI Jakarta. Kita masih membahas tentang sinergi. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, sinergi itu sangat penting. Dan buat kita pun sebagai orang muda, sebagai generasi muda, kita harus bersama-sama mulai hari ini kita praktekkan sinergi itu. Kata sinergi itu menurut Bapak Presiden kita, Joko Widodo, sinergi adalah kunci. Ya, sinergi adalah kunci untuk dapat membuka begitu banyak kesempatan-kesempatan dan melakukan begitu banyak terobosan-terobosan. Bahkan dalam sebuah buku Stephen Covey, beliau mengatakan bahwa sinergi adalah apa yang terjadi ketika 1 tambah 1 sama dengan 10 atau 100 atau bahkan 1000. Itu adalah sebuah hasil yang baik ketika dua manusia terhormat atau lebih melewati prasangka mereka untuk menghadapi sebuah tantangan yang besar. Dari sini kita bisa melihat bahwa sinergi itu tidak sekedar kata-kata, tapi sinergi adalah sebuah action, sebuah tindakan. Bapak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pernah mengatakan, sinergi adalah syaratnya yaitu ada komitmen, ada saling percaya, ada interaksi, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hilangkan faktor-faktor penghambat. Nyatanya untuk mencapai sebuah sinergi, mencapai sebuah kerja bersama-sama itu ada tantangannya, ada obstacle-nya. Nah, kita perlu menghilangkan tantangan itu. Kita perlu menghadapi tantangan itu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 23. Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Dari sini kita belajar bahwa untuk mencapai sebuah sinergi, diperlukan yang namanya unity, diperlukan namanya kesehatian. Dan Yesus mengatakannya kepada Bapa di sorga. Menaikkan doanya kepada Bapa di sorga. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi yang pertama bicara sinergi, bicara tentang perfection. Ya, sinergi melahirkan sebuah perfection, yaitu kesempurnaan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberikan teladan kepada kita orang-orang percaya untuk bisa memahami, bisa mengalami sebuah unity, kesehatian yang melahirkan sebuah sinergi, diperlukan yang namanya rendah hati. Rendah hati memberi diri untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri memberikan hidupnya untuk bisa, lihat ya, untuk bisa memberikan contoh kepada kita. Kata sinergi itu bukan sekedar kata-kata, tapi sinergi itu kembali harus dimulai dari sebuah kesatuan. Tidak akan ada kesatuan, tidak akan ada unity, bahkan tidak akan ada yang namanya sinergi kalau kita tidak memulainya dari sebuah sikap rendah hati. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. So, hari ini kita belajar banyak tentang sinergi. Dan sinergi bukan saja tadi sampaikan di awal oleh Bapak Ketua BPD. Sinergi itu bisa melakukan begitu banyak, jangkauannya bisa banyak, bisa luas. Namun kembali kita diingatkan, sinergi juga bisa melahirkan perfection, melahirkan sebuah kesempurnaan. Oprah Winfrey pernah berkata begini, Anda tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jangan takut mengandalkan orang lain untuk membantu Anda mencapai sasaran. Jangan takut untuk merendahkan hati lalu menyerahkan tugas, menyerahkan beban dan lain sebagainya yang orang lain mungkin mampu bisa kerjakan. Lebih daripada kita kerjakan. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Dan jika ini kita miliki bersama-sama, saya percaya bahwa setiap kita akan bisa lebih baik, lebih disempurnakan dari hari-hari yang lalu. Apa yang kita kerjakan di gereja lokal kita, di pelayanan generasi muda, apa yang kami kerjakan di daerah oleh Departemen Pemuda dan Anak DKI Jakarta. Demikian juga ada bapak-bapak dan ibu gembala yang bersama dengan kita. Kita bersinergi, kita merendahkan hati teman-teman. Supaya apa? Supaya kembali kita bisa melakukan jauh lebih luas dari apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Amin. Bahkan dalam firman Tuhan Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tadi dikatakan di pertama bahwa sinergi dapat melahirkan perfection, kesempurnaan. Ada 3 P yang akan saya bagikan kepada kita di ulang tahun DPA GBI ke-50 tahun. Sinergi yang pertama, P yang pertama itu dapat melahirkan perfection, kesempurnaan. Sinergi yang kedua, P yang kedua, sinergi dapat memberikan protection, penjagaan. Dikatakan tadi juga bahwa pengkhotbah mengutarakan kepada kita, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Artinya ketika kita lemah, ketika kita mungkin serong jalannya, karena kita bersinergi, diingatkan, dinasehatkan kembali untuk kembali ke tracknya. Haleluya. Kita bersyukur DPA GBI, DKI Jakarta, kita punya bapak-bapak rohani. Ada BPD, GBI, DKI Jakarta yang selalu support, yang selalu mengikuti pergerakan.
kegiatan program daripada DPA DKI Jakarta. Mereka selalu memberikan nasihat kepada kita. Mereka selalu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan generasi hari-hari ini. Dan kita perlu itu. Kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita perlu sinergi untuk menjaga kita, untuk mengawal kita, untuk melindungi kita. Sinergi menolong kita untuk tetap terjaga, menjalankan tujuan bersama. Haleluya. Karena ada banyak tantangan untuk kita menjalankan sebuah sinergi. Tantangan yang pertama datangnya dari diri sendiri. Apakah kita mau dengan rendah hati menyerahkan kehendak dan kemauan kita untuk mencapai kehendak dan kepentingan bersama. Yang kedua, tantangannya ternyata juga ada dari dalam, yaitu komunitas orang-orang percaya itu sendiri. Karena ada kepentingan-kepentingan kelompok, ada kepentingan-kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, tantangan itu juga datangnya ternyata dari orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. So hari ini apapun tantangannya, mari bersama-sama kita rendahkan hati supaya kita bisa terjaga. Protection, saling menjaga, saling melindungi satu dengan yang lain. Injil Matius 11 ayat 29 katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat ini mungkin sering sekali kita baca dan kita hafalkan. Tapi ternyata di dalam ayat ini juga tersimpan sebuah rema dari sebuah kata yang namanya sinergi. Kenapa? Karena dikatakan di sini, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk itu adalah sepotong kayu besar yang biasanya itu dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk itu akan dipasang sepasang dengan hewan. Ya, hewan yang sama. Sapi dengan sapi. Kerbau dengan kerbau. Demikian dengan hewan-hewan yang lain. Nah, hewan itu dipakaikan kuk dengan spesies yang sama. Dan kuk itu terhubung juga ke bagian belakang dengan sebuah kayu yang akan menarik beban, di mana si gembala atau petani akan mengendalikan arah kemana hewan tersebut akan berpergian atau ke sebuah tempat. Nah, kuk ini ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bisa dikatakan bicara tentang tanggung jawab, bisa tentang beban. Namun yang menariknya adalah ternyata dalam sebuah tradisi biasanya kuk itu akan dikenakan sepasang ternak. Ternak yang cukup senior dengan ternak yang baru belajar untuk mengenakan kuk. Itu yang saya dapat dalam sebuah artikel. Artinya kuk itu tidak ditarik oleh satu hewan saja, tapi ditarik oleh dua hewan yang memiliki pengalaman yang berbeda. Yang satu sudah lebih berpengalaman, yang satu masih sangat sedikit, masih sangat minim. Apa aplikasinya buat kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini? Ternyata sinergi bukan hanya dikatakan pertama itu untuk melahirkan perfection, kesempurnaan. Sinergi bukan hanya memberikan protection, namun P yang ketiga, sinergi juga memiliki power. Haleluya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki ketika sinergi itu tercipta. Menjalankan sebuah tanggung jawab, panggilan ilahi, beban bersama-sama. Antara yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Kalau saya bisa bahasakan sederhana, kami sebagai orang muda, kami butuh bapak-bapak rohani. Dalam konteks organisasi, kami DPA GBI DKI Jakarta, selain kami juga memiliki struktur di bawah Departemen Pemuda dan Anak GBI secara pusat, namun di daerah pun kami ada di bawah Badan Pekerja Daerah. Apa maknanya? Kami akan banyak belajar dari bapak-bapak.
Dan bapak-bapak akan memberikan pengalamannya kepada kami, experience-nya kepada kami, sehingga akhirnya kami pun memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu jika disatukan, maka dapat menarik begitu banyak tanggung jawab. Beban yang sangat berat itu menjadi ringan. Apalagi dikatakan di dalam ayat 29 tadi, belajarlah padaku. Itu kata Yesus. So hari ini bersama-sama mungkin rasanya seperti berat untuk kita melayani generasi muda. Rasanya mungkin sangat tidak mungkinkah untuk saya melayani generasi muda di gereja lokal saya. Ada banyak tantangan. Tantangannya bukan hanya dari dalam, bukan hanya dari luar. Mari sama-sama sinergikan, bicarakan bersama dengan orang tua rohani kita, dengan pembina rohani kita. Kenapa? Karena sinergi itu memiliki power, memiliki kekuatan. Dan sinergi itu tidak terhalang dengan batasan usia. Halo. Usia tidak bisa membatasi terciptanya, terlahirnya sebuah power, sebuah kekuatan. Saya tutup dengan sebuah true story yang baru saja beberapa minggu ini, bahkan beberapa bulan yang lalu kita begitu sangat berbangga karena badminton kita di Olimpiade Tokyo 2020 itu bisa meraih medali emas. Siapa mereka? Grace Polii dan Aprilia Rahayu. Siapa mereka? Mereka adalah dua orang yang memiliki usia yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Grace Polii dan Apriani Rahayu perbedaan usianya itu 10 tahun teman-teman. Grace Polii itu berusia 33 tahun. Aprilia Rahayu itu berusia 23 tahun. Lihat, ada rentang usia yang cukup jauh. Tapi ketika mereka saling merendahkan hati, mereka saling menjaga, maka terlahir sebuah power, sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Holy Spirit, kita punya Roh Kudus. Pengalaman yang dimiliki oleh bapak-bapak rohani kita, orang tua rohani kita. Lalu kita mencoba untuk mengikutinya dengan kerendahan hati. Lalu kita punya tenaga, kita punya sumber daya, kita sinergi. Maka saya percaya bahwa akan ada ledakan yang dahsyat dan luar biasa. Itu namanya power. Haleluya. Amin. Karena itu yuk sama-sama. Sinergi tidak dibatasi dengan usia. Sinergi tidak dibatasi dengan jabatan. Sinergi tidak dibatasi dengan kedudukan atau posisi apapun yang saat ini kita jalankan. Saya tutup dengan sebuah power statement dari seorang yang bernama Helen Keller. Dia mengatakan, alone we can do so little, together we can do so much. Sendiri kita bisa melakukan begitu sedikit. Bersama kita bisa melakukan banyak hal. Ketika kita sendiri kita bisa lakukan, tapi sedikit. Tapi ketika kita berjalan bersama, kita sinergi, kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan dalam sebuah artikel mengatakan kalau pengen berjalan lebih cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau pengen berjalan lebih lama, berjalanlah bersama-sama. Haleluya. Hari ini di ulang tahun DPA GBI ke-50 tahun, jubileum. Ya, saya mau katakan bersama-sama, ayo kita sinergi bersama-sama. Pelayanan generasi muda bukan hanya tugas kami dalam Departemen Pemuda dan Anak GBI, ya, baik tingkat pusat bahkan sampai ke daerah, tapi pelayanan generasi muda Gereja Bethel Indonesia adalah milik kita bersama, milik semua Gereja Bethel Indonesia, ya, secara otonom, bahkan juga sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Pelayanan generasi muda harus terus berjalan. Kuncinya adalah sinergi. Selamat ulang tahun DPA GBI ke-50 tahun jubileum. Tuhan Yesus menolong, memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar Tuhan, sinergi Tuhan. Begitu banyak yang kami tahu tentang sinergi. Secara teori mungkin begitu banyak bahan materi yang kami bisa pelajari. Namun satu hal yang kami belajar hari ini, sinergi dibutuhkan sebuah kerendahan hatian. Karena sinergi akan
melahirkan kesempurnaan, perfection. Yang kedua, sinergi juga akan menjaga kami, protection. Dan yang ketiga, sinergi memiliki power, memiliki kekuatan, ledakan yang dahsyat dan luar biasa. Mampukan kami pelayanan generasi muda ini Tuhan. Ini tugas kami bersama, bukan tugas kami sendiri, tapi tugas kami bersama-sama dengan orang tua rohani kami, dengan bapak-bapak rohani kami, bahkan dengan Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan ucapan syukur sama-sama Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda, brother and sister yang mengikuti ibadah Zoom ini, kita sama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi DPA GBI yang ke-50. Kita percaya bahwa masih ada tahun-tahun ke depan, masih ada semangat perjuangan ke depan. Sama-sama kita mau mendukung gereja kita, generasi muda ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan Happy Birthday untuk DPA GBI. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Boleh sekali lagi saudara katakan happy birthday. Happy birthday to you. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Go. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sebelum saya berdoa untuk ucapan syukur, saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia BPD GBI DKI Jakarta ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Departemen Pemuda dan Anak. Saya percaya 50 tahun adalah satu tahun yang luar biasa yang telah dicapai oleh DPA. Untuk itu doa kami bahwa DPA akan terus diberkati, menjadi berkat, dan terus menuai jiwa-jiwa orang muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati Departemen Pemuda dan Anak memasuki usia 50 tahun. Kami tahu 50 tahun adalah satu perjalanan yang cukup panjang yang telah mereka lewati. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan telah menyertai DPA sampai hari ini. Sehingga kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong Departemen Pemuda dan Anak. Kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan Tuhan untuk Departemen Pemuda dan Anak GBI yang kami kasih ini. Kami berdoa Tuhan, dengan usia 50 tahun ini DPA boleh terus dipakai Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih terus menuai jiwa-jiwa bagi orang-orang muda, dan nama Tuhan yang akan terus diberitakan. Kami berdoa Tuhan pakai Departemen Muda ini sesuai dengan talenta karya yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjangkau banyak jiwa, dan kami boleh terus menuntaskan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan Departemen Pemuda dan Anak, baik DP yang ada di pusat maupun yang ada di seluruh daerah-daerah. Berkati mereka, berkati seluruh pengurus yang ada, berikan mereka roh kesehatian Tuhan, sehingga mereka boleh terus bergandengan tangan dan mereka boleh terus menopang pelayanan yang ada di DPA, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin.
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfani, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, menyampaikan selamat kepada Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia GBI. Semoga di hari ulang tahunnya ini semakin bisa bersinergi dalam mewujudkan kerukunan dan perdamaian bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dan bisa bersinergi bekerja sama bersama seluruh komponen bangsa yang lainnya. Terima kasih, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat ulang tahun yang ke-50 buat DPA Gereja Bethel Indonesia. Kiranya DPA semakin berdampak dan mampu bersinergi dengan baik. Kemampuan bersinergi yang baik akan memperkuat DPA. DPA pasti akan memiliki nilai lebih, kompetensinya lebih kuat dan semakin bermanfaat besar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 dahsyat kepada Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Aduh, luar biasa. Kiranya semakin berdampak bagi generasi muda dan sinergi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat HUT yang ke-50. DPA GBI, Tuhan memberkati. Shalom. Happy anniversary yang ke-50, Jubileum Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. I'm so excited untuk melihat DPA bukan hanya satu departemen, tapi satu wadah untuk melahirkan pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat. The next generation yang akan menjadi bagian bonus demografi Indonesia 2030. Kita akan melihat anak muda yang bukan hanya berjaya di gereja, tetapi orang-orang yang bersinar menjadi garam dan terang di marketplace. Orang-orang bisa menjadi maksimum dalam panggilannya di setiap pos-pos mereka di dunia kerja dan juga di dunia rohani. Dan saya percaya inilah waktunya DPA dipanggil bukan hanya melengkapi secara rohani, tetapi secara equip mereka dengan skill dan juga karakter ilahi. Dan I'm excited working together dengan Departemen Pemuda Anak. Biarlah terus menjadi jaya dan menjadi tempat untuk memberkati the next generation. God bless you. Happy anniversary. Shalom. Kami Ketua Perwira Jakarta Pusat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 DPA GBI. Semakin berdampak bagi generasi muda dan sinergi, berkarya, tetap semangat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya sebagai Ketua Perwira Jakarta Barat, Pendeta Freddy Jakaria, mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPA GBI yang ke-50. Semakin kompak, semakin berdampak untuk generasi muda, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Samuel Lambok Nenggolan, selaku Ketua Perwil GB Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun DPA GB yang ke-50, semakin berdampak bagi generasi muda dan sinergi untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, saya Pendeta Dharma Tobi, secara pribadi dan mewakili seluruh pejabat GBI Perwil Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 DPA GBI. Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Nya untuk memenangkan jiwa-jiwa muda bagi kemuliaan dan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maju terus DPA GBI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Steven Tabaluyan, Gembala Remaja GBI Mawar Saron Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun DPA GBI yang ke-50. Selama 50 tahun, DPA GBI telah membuktikan sepak terjangnya memberkati dari usia anak, remaja, pemuda sampai dewasa muda. Saya Senli Karo, Youth Pastor GBI Mawar Saron Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman DPA GBI. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahuai, Gembala Sidang GBI Mawarsaron Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 bagi Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Kiranya di ulang tahun yang ke-50 ini DPA semakin dewasa, semakin banyak menjadi berkat khususnya bagi anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati, Happy Jubileum. Shalom, generasi muda yang luar biasa, senang sekali akhirnya kita memasuki ulang tahun yang ke-50 tahun. Wow, bukan usia yang muda, tapi usia yang akan terus bertumbuh menjadi dewasa, semakin menjadi berkat, semakin solid. Dan saya berdoa, dan saya berharap semoga di ulang tahun yang ke-50 ini, seluruh generasi muda GBI akan menciptakan karya-karya terbaik, semakin banyak menjangkau jiwa. Di masa pandemi ini kreativitas kita makin muncul dan semakin banyak orang akan mengenal Tuhan Yesus karena Anda semuanya, ya Anda semuanya, kita semuanya generasi muda yang menjadi berkat. Mari generasi muda GBI tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Jubileum DPA GBI. Shalom. Shalom, luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada tahun ini Departemen Pemuda dan Anak memasuki tahun emas. 50 tahun Departemen Pemuda dan Anak. Sungguh luar biasa. Ini karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya pelayan generasi kita boleh melayani hingga hari ini itu karena Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Lewat tema 50 tahun Departemen Pemuda dan Anak tahun ini yaitu sinergi. Mari kita terus bekerja melayani bersama-sama dengan cara bersinergi dari pusat ke daerah ke wilayah ke DPA ke KPA. Biarlah kita terus bangun sinergi bersama-sama untuk memenangkan generasi muda DPA GBI untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat kepada PD DKI Jakarta, selamat buat kita semuanya, selamat merayakan 50 tahun DPA GBI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, generasi muda Gereja Bethel Indonesia. Selamat ulang tahun ke-50 buat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Kami berdoa, biarlah sinergi akan terus terjadi di dalam lingkungan Gereja Bethel Indonesia dengan KPA-KPA yang ada. Namun, kami terus mendorong biarlah DPA GBI juga terus bersinergi dengan organisasi lain, lembaga-lembaga lain, dan kegerakan-kegerakan generasi muda yang lainnya. Kami terus mendorong biarlah DPA GBI mampu menjadi berkat bagi kesatuan tubuh Kristus dan juga tentu bagi nusa dan bangsa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Gembala yang ada di DKI Jakarta. Puji Tuhan, Departemen Pemuda dan Anak DKI Jakarta akan melonsing sebuah buku pemuritan yang berjudul MBC. Saya percaya buku pemuritan ini akan memberkati setiap gereja-gereja lokal yang ada di DKI Jakarta. Untuk itu mari para gembala kita gunakan buku ini untuk dipakai di setiap ibadah youth, ya, ibadah remaja maupun ibadah sekolah minggu, di mana KPA kita ada di dalamnya. Kita gunakan buku ini daripada kita menggunakan buku-buku yang di luar GBI. Lebih baik kita menggunakan buku produk asli GBI. Anak-anak muda kita yang berkarya dalam rangka mereka membuat satu modul buku pemuritan yang sangat penting. Kami tunggu Bapak Ibu Gembala. Mari kita sukseskan launching buku ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Salam kegerakan anak-anak muda DPA GBI. Dengan memanjatkan puji syukur kepada junjungan kita Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia-Nya telah dimungkinkan terbitnya modul pemuritan remaja dan pemuda DPA GBI Korda DKI Jakarta tahun 2021. BPD GBI DKI Jakarta
dengan ini menyambut sukacita hadirnya modul pemuritan ini, yang tentunya sudah dalam proses penggodokan secara intensif dari tim, yang mana dimaksudkan untuk memberikan pemahaman teologis jati diri orang muda memiliki karakter Kristus. Modul ini terbagi dalam 6 bagian, yakni meliputi keluarga, gereja, sekolah atau kampus, komunitas atau pergaulan, dunia kerja atau marketplace, dan kehidupan orang muda. Adapun tujuan dibuat modul pemuritan ini adalah melakukan pembinaan secara terorganisir dan terprogram, sehingga kelak melahirkan sumber daya manusia yang handal dalam keluarga, dalam pelayanan di gereja, khususnya di KPA lokal masing-masing, di sekolah atau kampus, di komunitas atau pergaulan, dalam dunia kerja atau marketplace, dan juga dalam kehidupan orang-orang muda. Hadirnya modul ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi pengurus, khususnya staf di pengurus daerah DPA GBI DKI Jakarta. Karena itu, untuk semua jerih lelah yang diberikan, patutlah diucapkan terima kasih. Doa dan harapan saya, kiranya modul pemuritan ini memberkati pelayanan di DPA Korda DKI Jakarta. Jakarta 4 September 2021. Pendeta Dr. Petrus Legowo, Wakil Ketua 3 BPD GBI DKI Jakarta. Shalom, salam kegerakan anak muda. Shalom teman-teman generasi muda Gereja Bethel Indonesia DKI Jakarta. Saya mengundang teman-teman untuk bisa menikmati modul ABC Mindset Building Camp. Materi-materi ini kurang lebih ada 6 pilar di dalamnya. Teman-teman akan diberkati dengan begitu banyak nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai orang muda bisa hidup maksimal. Dimulai dari dalam keluarga, dimulai dari dalam gereja, dimulai dari tempat di mana kita studi, baik di sekolah, di kampus, dimulai dari tempat di mana kita bekerja, dalam marketplace, bahkan juga dimulai dari komunitas saat ini, di mana teman-teman bertumbuh, teman-teman menjadi berkat, dan tentunya dimulai juga dari totalitas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, saya mengajak teman-teman, mari nikmati modul MBC, kiranya modul ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. So, betapa pentingnya guys hari-hari ini untuk kita memiliki pengalaman spiritual dengan Tuhan. Sedalam apa teman-teman mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sedalam apa kita memiliki gaya hidup seorang penyembah sejati, true worshiper? Sedalam apa kita sudah melayani bukan hanya pekerjaannya tapi pribadinya Tuhan? Jadi Allah sesungguhnya sudah memiliki rencana dari mulanya kepada kita semua, kepada saya dan kepada teman-teman. Kalau kita ada di dunia ini, itu semua karena kehendak Allah, karena rencana Allah. John Maxwell berkata seperti ini, bahwa setiap orang mengikuti Anda karena jati diri Anda dan apa yang Anda wakili. Jadi kalau kita ini mau diikuti oleh orang lain, kalau kita ini mau memiliki pengaruh kepada orang lain, kita perlu tahu bahwa jati diri kita ini siapa. Sekali lagi, jati diri saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Artinya apa? Artinya bait Allah itu adalah kita. Kita adalah gereja. Kita nggak dipanggil untuk jadi orang yang madesu, masa depan suram. Oke, saya tahu saya harus memuliakan Tuhan, tapi harus ngapain? Nggak tahu. Tidak. Tapi kita dipanggil di dalam sebuah calling, destiny yang spesifik.
Supaya apa? Supaya dalam segala pekerjaan, dalam segala hal, kamu melakukan yang terbaik. Yang terbaik artinya dengan adil dan jujur. Inilah yang saya maksud unggul itu. Baik, mantap sekali ya. Itu beberapa trainers ya. Saya sampai terkesima loh, luar biasa. Di closing oleh Bapak dosen ya. Bapak dosen, suaranya memang khas ya? sekali. Sangat khas. Sangat khas sekali. Oke. Oke. Tadi kita sudah janji mau membacakan pemenang dari Got DPA Talent 3. GBI DKI Jakarta Got Talent. Ya. Silakan Putra. Ya, jadi dalam rangka HUT DPA DKI kita mengadakan Got Talent 3 yang ketiga karena kita 2 kali sudah melakukannya, dan kali ini kita mengadakannya dengan 4 kategorial. Yang pertama itu di youth kita melakukannya khotbah. Jadi kita kasih khotbah supaya melahirkan generasi muda. Oke. Terus yang kedua khotbah untuk youth, khotbah untuk teens, dan juga kita membuat cover lagu nasional. Mantap sekali. Supaya jiwa nasionalisnya keluar gitu. Haleluya. Harus nasionalis. Harus. Cinta GB, cinta Indonesia. Oh gitu ya? Indonesia GBI. Iya. Ya, oke. Mantap. Ngomong apa kita nih? Lanjut. Nasionalis. Jadi kita mengadakannya dan kami ucapkan terima kasih buat para juri. Untuk juri khotbah buat Kak Adrian Koe. Adrian Koe, thank you. Thank you Kak Adrian sudah menjadi juri. Dan kedua Kak Andris Cahyadi, terima kasih. Dan ketiga Kak Angga Sunjaya. Angga Sunjaya, luar biasa. Luar biasa buat waktu dan tenaga mereka, pemikiran mereka, dan sangat detail memberikan penilaian. Detail. Memang itu juri tugasnya begitu. Benar. Harus detail. Jangan baperan. Oke. Lanjut. Yang juri untuk cover lagu nasional buat Kak Roy Solisa. Terima kasih Kak. Roy Solisa. Yang kedua Bung Roy Lesilolo. Terima kasih. Wah, memikirkan masa depan terus dia. Mantap sekali. Praise the Lord. Haleluya. Dan yang terakhir buat Bapak pengusaha kita Kak Temi Ivaldi. Ya. Terima kasih Kak Temi. Dia memang terselubungi dia. Terselubungi. Ya. Oke. Pakai topi terus. Ya. Ya, luar supaya biasa. Aman. Iya, benar. Terima kasih buat para juri. Dan ini kita akan umumkan pemenang-pemenangnya. Sebentar. Jadi ini fair ya? Fair. Ada jurinya, teman-teman. Ada jurinya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jurinya. Silakan, siapa yang menang nih? Nah, saya dapat informasi pemenangnya adalah untuk pemenang khotbah khususnya youth yang pertama dimenangkan oleh, kalau ada yang hadir boleh ditampilkan di spotlight, Jonathan dari GBI Battle Kedoya. Apakah orangnya ada? Ada nggak? Coba para admin, tadi sepertinya harusnya sudah ada ya. Kalau nggak ada nggak menang loh. Harusnya sih. Oh gitu ya? Oh enggak ya? Oke. Yang kedua, pemenang yang kedua untuk khotbah youth adalah Febri, GBI Sungai Yordan. Wey, apakah ada? Bisa di spotlight. Ada nggak ya? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Malu-malu nih mungkin ya, karena juara gitu. Harusnya juara pesan bangga ya. Yang ketiga, khotbah teens. Pemenangnya kita khotbah teens hanya ambil satu. Karena kita ini yang terbaik. Oke, terbaik. Mantap sekali. Pemenangnya adalah Marcelo dari GBI Persada. GBI Persada. Apakah orangnya ada? Marcelo. Berarti masih umur berapa? 13 tahun? Ya, umur teens lah. Dan terakhir untuk cover youth dimenangkan oleh Jacqueline dari GBI Bahtera Sejahtera. GBI Bahtera Sejahtera. Apakah ada perwakilannya atau youth pastornya? Apakah hadir? Oke. Dan pemenang keduanya adalah Lasoni dari GBI Taman Surya. GBI Taman Surya. Dan terakhir nih ya. Terakhir dari cover teens, Kesia dari GBI Battle Kelapa Gading. Battle Kelapa Gading. Yang terakhir juara keduanya adalah Aldo dari GBI Persada. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Hadiahnya nanti akan ditransfer ya. Ditransfer. Nanti bagi para pemenang bisa menghubungi saya. Nanti kita akan transfer hadiahnya. Karena online nggak? Online ya, memang. Ya, jadi hadiahnya juga harus online. Benar. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat partisipasinya. Buat tadi udah ikutan seru-seruan di game online kita di Kahoot. Siap. Dan kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Dan nanti doa berkat dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emmanuel Gatot dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi.
Ya, kita bersyukur pada hari ini di ulang tahun di PGB yang ke-50. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita berikan pujian yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur dan bangsa. Kita meninggikan Tuhan Raja kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, gereja Tuhan sama-sama. Mari kita semua umat pilih, dengarlah panggilan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk mengenal. Sekaranglah waktunya, sekarang kita berdiri bagi generasi kita, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, semua bukan lagi, nyatakan kemuliaannya, bukan lagi, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Hari ini sama-sama kita berkumpul berdiri bagi bangsa kita, bagi generasi ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenal. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One, two, bukan lagi, nyatakan kemuliaannya, bukan lagi, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa raja kita? Dialah Raja. Yang bersuka cita sorakan. Here we go. Mari yang bangga punya Allah yang luar biasa, sorakan haleluya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi DPA GBI. Sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sama-sama dialah Raja, dialah Raja. Yang bersuka cita katakan amin. Mari kita bersyafaat. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk Departemen Pemuda Anak
Gereja Betel Indonesia, biarlah semakin ke depan semakin berdampak baik bagi generasi. Biarlah setiap pelayanan, setiap program, acara, kegiatan apapun itu juga menjadi berkat dan membangun bagi generasi bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sinode kami, Gereja Betel Indonesia, supaya Engkau juga memberikan kesehatan, Engkau juga memberikan berkat, Engkau juga memberikan Tuhan, memakai lebih besar lagi Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa negara ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini, Engkau yang terus campur tangan Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan, baik dari kesehatan, baik dari ekonomi, baik dari keamanan, politik, apapun itu juga Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menyertai bangsa negara kami Tuhan, Engkau yang menyertai pemimpin kami Tuhan, mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Pak Ma'ruf Amin, dan juga jajaran menteri dan semua Tuhan, bidang-bidang, semua instansi, Engkau juga Tuhan yang menyertai Tuhan, sehingga bangsa negara kami semakin maju, semakin berkembang, semakin baik ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada dimanapun Tuhan. Engkau juga menyertai setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau memakai lebih lagi Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan Tuhan, sehingga gereja-Mu Tuhan semakin hari semakin menjadi berkat dan menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak dan rencana-Mu yang jadi, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat, selamat.